Shalom, selamat pagi di hari Rabu tanggal 24 Juni ya. Kita bertemu kembali dalam program Saat Teduh. Kiranya apa yang saya rekam dan saya kerjakan ini boleh membawa saudara juga untuk bersama-sama bersaat teduh, sehingga kita bersama-sama akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kalau saudara mungkin tidak terkendala waktu, saudara bisa melanjutkan lebih jauh dalam saat teduh ini, karena biasanya saya pun melakukan hal yang sama. Tetapi saya tahu beberapa di antara saudara mungkin waktunya sangat terbatas, karena itu saya berusaha kurang lebih 30-40 menit kita bersaat teduh ini ya. Jadi saya harap saudara akan tetap menyiapkan waktu itu untuk bersaat teduh, datang kepada Tuhan dan menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk saudara mampu menang atas diri sendiri, menang atas dosa, dan dimampukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan, kita menyapa Tuhan. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia memberikan hari ini untuk kita nikmati, memberikan kita kesempatan yang baru untuk kita belajar menyenangkan hatinya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang
dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Jesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya.
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, Yesus, kami merasakan besar anugerah-Mu, besar kesetiaan-Mu. Kami memuliakan-Mu, Yesus. Artinya kami bersyukur kepada-Mu. Oh, haleluya, kami bersyukur buat anugerah-Mu, Bapa. Kau yang terbaik, Kau yang termanis.
kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Sebentar kami akan bersama-sama duduk diam, belajar firman-Mu juga, kemudian berdoa syafaat. Ya Tuhan, tolong pimpin kami terus, agar benar-benar kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan ya. Kita sudah sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-8. Ya, walaupun membaca satu pasal, tetapi tidak terasa kita sudah sampai pada pasal yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi saudara. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perikopnya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Perikopnya, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadang angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ya. Ayat 34, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nas yang akan saya ajak kita melihat bersama adalah pada ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus meradik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Radik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum peristiwa Yesus menghardik ini, jangan lupa bahwa peristiwa ini diawali, ya, pasal ini diawali dengan 3 kisah mujizat. Yang ketiga-tiganya merupakan mujizat yang luar biasa sekali terjadi di depan mata murid-murid. Yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang kusta, sebuah penyakit yang tidak ada obatnya pada zaman itu. Bisa Yesus sembuhkan. Itu bukankah sesuatu yang besar sekali, ya? Kemudian mereka juga melihat tentang hamba seorang perwira yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka mendengar mungkin nggak melihat langsung, tapi dengar kemudian hamba itu sembuh, ya, hamba perwira itu sembuh. Setelah perwiranya datang pada Yesus minta kesembuhan bagi hambanya. Kemudian juga mereka melihat sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang sakit yang lainnya. Nah, setelah mereka melihat mujizat-mujizat terjadi di sekeliling mereka, dan kemudian ketika giliran mereka mengalami masalah, yaitu angin yang sangat kencang sehingga mereka seolah-olah hampir binasa, ternyata mereka kembali mengalami ketakutan. Karena itu kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Jadi kita perlu tahu bahwa kata-kata ini muncul karena murid-murid sebelumnya sudah melihat mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus yang sama yang melakukan mujizat-mujizat itu tadi ada bersama-sama dengan mereka. Yesus yang sama itulah yang telah memilih mereka untuk menjadi penjala manusia. Tetapi ketika masalah datang, seolah-olah mereka lupa itu semua, dan kembali mereka terpaku pada masalah mereka, bukan terpaku kepada besarnya Tuhan. Mujizat-mujizat yang pernah Tuhan lakukan, yang pernah mereka lihat sendiri. Yang mana seharusnya mujizat-mujizat yang terjadi di sekitar mereka, yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan mungkin mereka alami dalam hidup mereka sendiri, harusnya itu menjadi dasar kekuatan untuk mereka tetap percaya ketika badai menerpa dan seolah-olah Yesus kali ini masih diam saja. Harusnya mujizat yang lalu itu pernah terjadi menjadi dasar percaya bahwa Tuhan yang dulu melakukan mujizat pasti juga mampu melakukan mujizatnya hari ini. Dan kalaupun dia tidak melakukan mujizat hari ini, pasti itu karena dia punya rencana yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dulu sudah lakukan mujizat-mujizat kok. Bukan berarti dia nggak bisa. Dia bisa. Tapi kalau dia belum kerjakan, berarti dia punya rencana yang jauh lebih baik. Seharusnya demikian pemikiran murid-murid. Dan seharusnya demikian pula pemikiran kita. Seringkali mujizat itu bukannya tidak terjadi, sudah terjadi banyak.
Namun seringkali kita lupa. Yang kita ingat masalah kita. Sehingga setiap kali berhadapan dengan masalah, kita kembali berseru-seru kepada Tuhan. Kita kembali kehilangan iman. Kita kembali mempertanyakan di mana Tuhan. Orang-orang seperti ini akan Tuhan sebut sebagai orang-orang yang kurang percaya. Mari kita belajar percaya. Ya. Murid-murid ini saya boleh katakan imannya tidak sebesar iman orang kusta itu. Orang kusta itu mungkin hanya dengar saja Yesus menyembuhkan. Murid-murid lihat langsung Yesus menyembuhkan orang. Perwira itu mungkin hanya dengar saja Yesus menyembuhkan orang. Murid-murid lihat langsung. Tetapi yang melihat langsung ini ternyata imannya ketika menghadapi masalah kembali lupa. Jangan sampai kita pun sama seperti murid-murid itu, ya. Mari kita tetap belajar percaya apapun yang terjadi. Baik, mari kita akan datang langsung pada Tuhan. Saya berusaha tetap 30 menit ya. Jadi kita akan langsung masuk di dalam doa syafaat. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Tolong kami agar tetap percaya apapun yang terjadi. Jangan sampai kami karena masalah yang terjadi di depan kami, kembali kami mempertanyakan kuasa-Mu. Kembali kami lemah iman. Jangan sampai ya Tuhan. Biarlah semua mujizat yang pernah terjadi dalam hidup kami membuat kami benar-benar percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan bila Tuhan belum menolong sampai akhir, biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan yang sama yang dulu pernah menolong kami adalah Tuhan yang sama yang sanggup menolong kami hingga hari ini. Dan bila pun Dia belum menolong kami, bila pun Kau belum menolong kami, itu artinya Kau punya rancangan yang terbaik yang harus kami ikuti Tuhan. Yang suatu saat kami akan syukuri karena kami tahu rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu lah yang terbaik. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara teringat nama-nama yang belum percaya Yesus ya. Mungkin di sekitar saudara belum percaya Yesus. Kita akan lebih dulu bersama-sama masuk dalam doa syafaat, mendoakan mereka. Kita doakan bersama-sama dari hati kita. Dalam hati kita akan berdoa masing-masing buat mereka yang belum percaya Yesus. Sebutkan nama-nama mereka dan doakan. Yesus. Sama-sama sekarang untuk saudara-saudara kita yang dalam penderitaan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman seiman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang dalam penderitaan karena nama Kristus. Tuhan, kiranya Kau berbelas kasihan kepada mereka. Kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala penderitaan, beban hidup yang berat itu Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman kepada bangsa kami. Curahkan roh pengenalan dan takut akan Tuhan kepada bangsa kami. Tuhan kiranya menolong agar pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi hikmat untuk membawa bangsa kami dalam kesejahteraan, kemakmuran, bahkan menjadi bangsa yang beribadah dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan atas bangsa kami kiranya Tuhan. Berkat-Mu ada atas bangsa kami. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu. Setiap orang yang memiliki titel teologi, mungkin pendeta dan lain sebagainya.
Kiranya Tuhan Kau berikan kami semuanya, mereka semuanya hati yang murni, hati yang tulus. Di dalam nama Yesus curahkan hati yang tulus untuk Tuhan. Hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena hal yang lain, tapi semata-mata karena mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Mungkin hari ini ada di antara kami yang sakit, di antara kami ada yang dalam masalah, di antara kami ada yang terikatan dalam dosa, mungkin jauh dari Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa jamahan Allah terjadi, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam masalah diberikan jalan keluar dalam nama Yesus, yang terikat oleh dosa dilepaskan dalam nama Yesus, mampu hidup dalam kesucian, hidup menyenangkan hati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya akan berikan kesempatan bagi saudara yang mungkin mau berdoa, ada pokok-pokok doa secara pribadi, silakan. Kita akan berdoa. Saudara, saya berikan kesempatan berdoa untuk pribadi saudara. Jangan lupa minta Roh Kudus terus berkarya memenuhi kita semua. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur padamu. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan anak-anakmu semuanya. Tuhan memberkati pelayanan kami semuanya. Tuhan memberkati keluarga kami semuanya. Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupan kami. Kiranya semua aspek kehidupan kami itu boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.